个是好惹的。先收拾好，再让孩子离开。就叫他拜天吧。又来！喝一杯又不会掉块肉。我看尊驾不像君子。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua baru dari Eternal Life. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dimulai dengan menampilkan sebuah prolog yang sudah terjadi di ribuan tahun yang lalu, di mana itu berawal dari keluarga Dugu yang adalah Dugu Motian yang bisa dikatakan seorang praktisi yang tidak terkalahkan. Namun pada saat ini meskipun kekuatannya sangatlah kuat, tapi ada aja praktisi yang terus mencoba untuk menantangnya yang merupakan praktisi kegelapan. Pada saat itu terjadilah pertempuran besar yang mengakibatkan Dugu Motian itu menerima kekalahan pada pertarungannya. Dia yang menyadari kalau sebentar lagi akan mati, jadinya dia pun segera menyegel semua kekuatannya pada sebuah batu esensi. Di saat yang sama kemudian muncullah tuan muda dari keluarga Dugu. Dia sepertinya sudah terhasut oleh orang-orang dari pihak musuh, yang bahkan bisa dilihat kekuatannya seperti kekuatan kegelapan. Kedatangannya itu tidaklah menyerang kelompok musuh, melainkan dia malah menyerang Dugu Motian dan langsung melakukan sebuah serangan dan terjadilah pertempuran. Kekuatannya itu sangat menakutkan, terbukti istri Dugu Motian terlihat sangat kewalahan untuk menghadapinya. Alhasil pada akhirnya si tuan muda pun terpental terkena serangan dari batu tersebut. Dia yang sudah menyadari kekuatan dari batu itu terlalu kuat, jadinya tak ada pilihan lain bagi dirinya untuk pergi dari tempat ini. Kemudian ribuan tahun telah berlalu. Singkat cerita kita pun kemudian dibawa pada sebuah desa yang di sana tengah adanya seorang warga yang akan melahirkan. Terlihat semua keluarganya begitu sangat panik hingga merasa khawatir tentang kelahiran ini. Namun tak begitu lama terdengar suara tangisan dari seorang bayi yang membuat kedua pria ini pun menjadi sangatlah senang. Namun tanpa diduga sang ibu menjadi terkejut setelah melihat bayinya ada sesuatu yang janggal hingga memicu sebuah ledakan yang sangat besar. Di mana ketika kelahiran sang bayi, semua orang tidak mendapati adanya darah yang menempel pada tubuhnya dan hanya ada setetes darah yang terukir pada tangan bayi tersebut. Begitupun dengan batu esensi juga terlihat bereaksi dan mengeluarkan sebuah cahaya. Ternyata guys, dari sini kita mendapatkan sebuah fakta jika keluarga ini merupakan keturunan dari keluarga Dugu yang pada awal cerita tadi melakukan pertarungan dengan kelompok kegelapan. Dan kini batu tersebut sudah berada di tangan mereka yang merupakan keturunan dari keluarga Dugu. Si kakek yang melihatnya kemudian mendekatkan batu itu pada si bayi. Dia tidak menyangka jika batu peninggalan sesepuh mereka itu akan bereaksi ketika kelahiran dari bayi ini. 怎么了？原天老祖的金元石，这孩子。 Namun perasaan senang mereka itu harus berubah dikala adanya serangan berupa anak panah yang datang ke arah mereka. Tentu saja dari kelihatannya orang-orang yang menyerang ini berasal dari kelompok kegelapan. Nampaknya mereka kembali bangkit setelah melihat adanya sebuah ledakan energi yang tadi dikeluarkan oleh si bayi. Meski begitu, si kakek tidaklah tinggal diam, dia segera mengerahkan kekuatannya untuk menghadapi para musuhnya. Dan terjadilah sebuah baku hantam. Benar saja, para praktisi ini mengincar bayi tersebut. Terbukti salah satu dari mereka berhasil menyelinap ke tempat mereka dan berniat untuk mengambil bayi itu. Pertarungan masih terus berlanjut. Si kakek merasa penasaran siapakah gerangan dari orang-orang ini.
Namun orang-orang ini tidaklah menjawabnya, yang ada mereka hanya bilang kalau kedatangan mereka ke sini itu atas perintah dari orang lain. Tapi meskipun tidak mendapatkan jawaban dari mereka, si kakek nampaknya sudah tahu jika orang-orang ini itu berasal dari kelompok hitam yang kini mengincar keluarganya. Alhasil karena seperti itu si kakek pun tak basa-basi lagi langsung mengeluarkan kekuatan tempurnya. Di saat si kakek merasa semua musuh sudah dibantai, tapi tiba-tiba muncul kembali orang tadi yang kini menyerangnya dari arah belakang. Beruntung ia pun mampu menghindarinya, tapi akibat serangan tersebut si kakek pun terlihat kesakitan. Dia tidak menyangka kalau musuhnya ini terlihat mampu menahan teknik tapaknya. Jadinya kembali si kakek pun bertanya lagi siapakah gerangan orang ini. Tapi pertanyaan itu tidaklah dijawab, yang ada praktisi itu kembali lagi untuk menyerang si kakek. Beruntung serangan itu dapat dihentikan oleh anaknya. Dan kini musuh yang tersisa itu tinggal dia seorang guys. Jadinya baik si kakek maupun anaknya mereka bekerja sama untuk mengalahkannya dan kembali pertarungan pun dilakukan. Di saat itu si musuh menyadari kalau dia tidak akan mampu mengalahkan keduanya. Jadinya ia pun memilih untuk berusaha kabur dari tempat ini. Tapi sayang nasi sudah menjadi bubur. Si kakek tidak akan membiarkannya pergi dan langsung mengeluarkan kekuatannya lagi. Tapi meski begitu praktisi itu sangatlah licik. Terbukti di sana dia mampu melarikan diri menggunakan kabut hitamnya. Dikarenakan tempat mereka sudah diketahui musuh, alhasil si kakek pun menyuruh anaknya untuk segera mengemasi barang-barang mereka untuk pindah dari tempat ini. Kembali ke tempat si bayi di sana, sang ayah kemudian menggendongnya hingga memberikan nama yang adalah Bai Tian. Singkat cerita, beberapa tahun pun telah berlalu. Kita diperlihatkan adanya seorang remaja yang tengah menuju pada sebuah tempat yang adalah sebuah akademi. Terlihat pula di dalamnya ada seorang remaja lagi yang tengah berlatih, dia adalah Yu'er. Bai Tian hendak menemuinya tanpa masuk ke gerbang masuknya. Dia menaiki benteng dan akhirnya bertemu dengannya. Bai Tian mengatakan dirinya sangatlah rindu dengan Yu'er. Tapi sepertinya Yu'er sedikit agak malu dengan kelakuan dari Bai Tian. Jadinya dalam pertemuan ini ia pun berniat untuk menjadikan Bai Tian ini sebagai lawan latihannya. Dan terjadilah sebuah pertarungan. Sepertinya pertarungan di antara mereka sudah bukanlah hal yang aneh lagi. Hal itu bisa dilihat ekspresi penjaga di sana yang seperti menggelengkan kepala akibat bosan melihat kelakuan keduanya. Pertarungan mereka sangatlah sengit, yang kali ini terlihat Yu'er lah yang mendominasi pertarungannya. Namun itu semua harus berbalik dikala Bai Tian mengeluarkan batu esensinya untuk menahan serangan Yu'er. Tentu si Yu'er menjadi sangat kesal, hal itu dikarenakan Bai Tian telah menggunakan sebuah senjata untuk melawannya. Bai Tian menyangkalnya jika benda yang ada di tangannya sebenarnya bukanlah sebuah senjata, tapi ketika akan mengatakannya ia pun malah terjatuh. Pada saat ini keduanya pun mengobrol tipis hingga beralih menggosipkan kakak dari Yu'er yang adalah Ming Yu sekaligus kekasih dari Bai Tian. Ketika mereka tengah membicarakannya, tiba-tiba dari arah belakang muncullah Ming Yu yang mendatangi mereka. Jelas si adik dan Bai Tian auto kaget, membuat Yu'er pun memilih untuk pergi dari tempat ini. Tapi di sana sikap dari Ming Yu sangatlah dingin, membuat Bai Tian menjadi sangatlah kebingungan. Dia mencoba menghampirinya tapi itu tidak berhasil.
Mingyu hanya menyapanya saja dan bertanya apakah Bai Tian sudah meningkatkan kekuatannya. 明月，你的武学有何精进吗？ Jelas, Bai Tian menjadi kaget guys, karena dia sedikit bingung dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Mingyu. Bai Tian mencoba bertanya tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Mingyu pun menyerangnya dan menodongkan pedangnya ke arahnya. Ternyata sikap Mingyu ini bukanlah untuk bertindak jahat, melainkan dia sedang memotivasi Bai Tian supaya dia tidak terlalu mengandalkan batu esensinya. 等我觉醒神功。 你能接得住吗？ Di mana untuk menjadi kuat semua praktisi termasuk Bai Tian itu diharuskan melakukan pelatihan yang sangat keras. Jadinya Mingyu mencoba untuk menyadarkan Bai Tian agar dia terus berlatih untuk melindungi semua yang dia sayangi. 保护得了明月。 Di malam harinya Bai Tian terlihat sangat bersedih. Karena saat ini anggapan yang selama ini ia ikuti dari keluarganya sebenarnya adalah sebuah kesalahan. Maka dari itu ketika mendengarkan penjelasan dari Mingyu, Bai Tian pun kemudian berpikir kalau perkataan Mingyu itu adalah benar. Yakni untuk menjadi kuat maka diharuskanlah untuk terus berlatih. Pada saat yang sama di sana tepat di bawah Bai Tian terlihat adanya seorang pria yang tengah menggoda seorang wanita. Namun di saat itu Bai Tian yang melihatnya segera melemparkan sebuah gelas pada kepalanya. Tentu pria ini menjadi sangat marah dan merasa tidak terima, jadinya ia pun membalasnya dengan melemparkan gelasnya juga. 至于被说成混混吗？喝一杯就不会掉块肉。我看尊驾不像君子。 Tapi selain itu pria itu juga menyerangnya menggunakan pedangnya. Tapi beruntung di sana ada Mingyu yang langsung melindunginya. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Jadi kesimpulannya guys, MC Donghua ini adalah Bai Tian. Jadi dia itu berasal dari keluarga Dugu yang pas lahirnya itu memunculkan sebuah ledakan dahsyat. Tapi dikarenakan perintah dari keluarganya, si Bai Tian ini seperti tidak termotivasi untuk berlatih. Karena dia sudah mendapatkan informasi dari keluarganya kalau Bai Tian ini akan menjadi praktisi kuat tanpa melakukan pelatihan. Ya, tentu saja anggapan tersebut adalah salah. Karena menurut Mingyu, Bai Tian ini harus berlatih. Karena untuk menjadi kuat itu tidak dicapai dengan hanya berdiam diri saja. Buktinya ketika dia diserang, Bai Tian ini tidak bisa apa-apa guys. Dan akhirnya Mingyu lah yang menyelamatkannya. Untuk cerita kedepannya pasti sangat seru guys. Soalnya si Bai Tian ini masih belum mengeluarkan kekuatannya. Terus kita juga masih belum tahu nih kekuatan dari batu esensinya. Dan jika masih penasaran maka kita tunggu aja di episode selanjutnya ya. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.